Tiba-tiba suamiku membawa istri barunya ke rumah. Aku tak terima, lalu aku buat dia sengsara selamanya. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Mas, ini siapa Mas? Aku membuka pintu, terkejut mendengar suara Mas Emil dari luar. Bukankah dia baru saja pulang dari dinas luar kota? Namun keterkejutanku berlipat ganda saat melihat seorang wanita bergelayut mesra di bahu suamiku. Bukankah sudah aku katakan tadi, Tiara ini adalah istriku? Suara Mas Emil menggelegar, menusuk jantungku. Dek, kata-kata itu menghantam, membuat hatiku menciut. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Sepahit kenyataan hidup yang tiba-tiba terpampang di depan mata. Selama ini, bentakan Mas Emil sudah jadi santapan sehari-hari. Tapi kali ini, dia pulang dengan membawa wanita lain, mengakuinya sebagai istrinya. Lalu aku dianggap apa? Jelaskan padaku, apa maksud semua ini, Mas? Desaku, menatapnya dengan tajam. Apalagi yang harus aku jelaskan? Bukankah sudah aku bilang, lebih baik kamu langsung kenalan saja dengan Tiara, biar kalian cepat akrab. Jawab Mas Emil dengan enteng, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Akrab dengan pelakor? Omong kosong, tidak akan pernah. Hai Mbak, kenalin, aku Tiara, madumu. Ucap wanita itu, senyum mengejek tersungging di bibirnya saat tangannya terulur. Nada bicaranya sengaja ditekankan pada kata madumu, seolah ingin memastikan racunnya meresap. Aku tidak menanggapi uluran tangannya, tidak sudi menyentuh tangan kotor itu, tangan wanita yang telah merampas kebahagiaanku. Tiara merengut melihat penolakanku. Tuh kan Mas, Mbak Hasna tidak mau kenalan sama aku. Rengeknya manja, lalu dengan sigap melingkarkan tangannya di tangan Mas Emil. Sudahlah sayang, biarkan saja. Yuk kita masuk ke dalam, aku capek banget. Mas Emil berujar santai, kemudian menarik Tiara menuju kamar utama. Kamar kami, kamar yang selama ini hanya kutempati bersamanya. Pintu itu tertutup di depan mataku, mengunci mereka di dalamnya. Tidak, kenapa Mas Emil membawa wanita itu ke kamar kami? Itu kamarku, dan hanya aku yang boleh menempatinya. Aku tidak akan membiarkannya. Tok tok tok. Mas, Mas Emil, buka pintunya Mas. Panggilku sambil terus mengetuk pintu. Tanganku sampai sakit karena tidak kunjung dibuka. Ada apa lagi sih? Tanyanya setelah pintu terbuka. Terlihat Mas Emil hanya mengenakan kaos dalam. Kulirik ke dalam kamar. Nampak pelakor itu tengah berbaring di atas kasur. Kenapa Mas membawa masuk pelakor itu ke dalam kamar kita, Mas? Kataku tak terima. Jaga mulut kamu, Hasna. Tiara itu sudah menjadi istriku. Hargai dia. Mulai sekarang, Tiara akan menempati kamar utama. Ujar Mas Emil dengan nada membentak. Lalu aku bagaimana? Lirihku bertanya. Kamu tempati saja kamar belakang, atau kamu bisa tidur dengan Kanza. Ucapnya dengan santai. Kanza adalah anak kami yang masih berusia 4 tahun. Kenapa, Mas? Tanyaku masih tak percaya. Karena kamu itu hanya ibu rumah tangga. Ucap Mas Emil menekankan kata ibu rumah tangga, lalu kembali menutup pintunya dengan keras di depan mataku. Brak! Aku tersentak kaget, lalu menangis tergugu duduk lemas di atas lantai, setelah menyadari semuanya. Teganya Mas Emil menduakanku, bahkan membawa wanita itu tinggal di rumah ini, dan menempati kamar utama.
seolah-olah menegaskan kalau posisiku di rumah ini memang sudah tergantikan. Kurang apa aku selama ini menjadi istrinya? Semua kebutuhannya sudah aku layani dan terpenuhi. Bahkan uang belanja yang dia beri pun pas-pasan. Aku tidak pernah protes. Ku dengar suara tertawa cekikikan wanita itu di dalam kamarku. Entah apa yang mereka berdua lakukan. Sedangkan selama ini, Mas Emil selalu kasar kepadaku. Bahkan aku sudah lupa bagaimana caranya tertawa saat bersamanya. Bun, Bunda kenapa? Tanya Kanza sambil berjalan menghampiriku dengan masih mengucek-ngucek matanya. Gadis kecilku itu sudah terbangun rupanya. Bunda nangis ya? Lanjutnya, menatapku yang masih terlihat sembab. Bunda nggak nangis kok sayang. Tadi cuma kelilipan debu saja. Sayangnya Bunda sudah bangun ya. Pinter sekali sih sudah bisa bangun sendiri. Ujarku mengalihkan pembicaraan. Kanza ini sangat kritis anaknya. Jika bertanya dan mendapatkan jawaban yang belum memuaskan, dia akan terus-terusan bertanya. Kuusap kepalanya. Kanza anak yang pintar dan penuh cinta. Itulah alasanku masih bertahan hingga sekarang, karena dialah kekuatanku. Aku mengangkat tubuh mungil gadis kecil ini. Ingin aku pergi jauh bersamanya. Tetapi apakah aku bisa memberikan semuanya seperti yang Mas Emil berikan selama ini? Mirisnya hidupku. Satu sisi aku ingin berlari, tapi di sisi lain langkahku tertahan di sini. Hanya untuk anakku, Kanza. Masih terngiang-ngiang di benakku saat Mas Emil mengatakan kalau aku hanya ibu rumah tangga, jangan mengatur apapun yang dia lakukan. Karena tugasku hanya membersihkan rumah, mengurus anaknya, dan menerima serta patuh pada setiap perintahnya. Nyeri sekali hati ini saat mengingat itu. Bukankah ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang mulia? Bahkan madrasah pertama bagi seorang anak adalah ibunya. Dulu Mas Emil sangat menyayangiku. Bahkan dia memintaku untuk berhenti bekerja saat aku hamil Kanza. Katanya aku cukup di rumah saja menjadi nyonya. Aku merasa menjadi wanita yang sangat beruntung pada saat itu. Mas Emil mulai berubah saat kelahiran Kanza. Dia bilang aku berubah setelah melahirkan. Aku menjadi lusuh, cerewet dan jelek. Kesalahan terbesarku adalah mengabaikan setiap kata yang diucapkan oleh Mas Emil. Mas Emil ingin pergi menonton, ingin berkencan dan berlibur hanya berdua tanpa Kanza. Bukannya aku tidak ingin, tapi aku tidak tega untuk meninggalkan Kanza yang saat itu masih menyusu padaku. Sungguh saat itu aku merasa bahwa Mas Emil hanya cemburu pada Kanza, karena semua yang aku lakukan hanya terfokus pada Kanza kecil. Kupikir semuanya akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Tapi ternyata aku salah. Mas Emil tetap membenciku sampai sekarang, walaupun Kanza sudah berumur 4 tahun. Mas Emil terus mengabaikanku dan tidak pernah menyentuhku lagi. Pria normal manapun tidak akan sanggup bertahan begitu lama, dan semua itu terjawab sudah hari ini. Setelah memandikan Kanza, aku mengajaknya untuk sarapan. Celotehannya membuatku melupakan sejenak kesedihanku pagi ini. Sedang asyiknya sarapan dan bercengkrama, tiba-tiba Mas Emil keluar dari kamar bersama wanita ulat itu. Hai anak manis, lagi sarapan ya? Sapa pelakor itu pada putriku. Diusapnya punggung Kanza. Awas saja kalau sampai anakku jadi gatal karena usapannya itu. Mereka berdua duduk berdampingan sambil berpegangan tangan di seberang meja, tepat di depan mataku dan Kanza. Membuatku seketika kehilangan nafsu makan. Tante Pirang ini siapa ya? Kok pegang-pegang tangan ayah Kanza? Tanya Kanza dengan polosnya. Tante ini namanya Tiara. Mama baru kamu, nak. Jawab Mas Emil. Kulihat wanita ulat berbulu itu tersenyum ke arah Kanza. Bundaku kan ini.
Ayah lupa ya, kalau bundaku namanya Hasna. Iya kan, Bun? Kata Kanza sambil menatapku bingung, meminta penjelasan. Aku hanya terdiam mendengar pertanyaan Kanza. Kutelan ludah yang terasa pahit ini, bingung harus menjelaskan bagaimana padanya. Sudah, lanjutin aja sarapannya. Nanti habis itu kita jalan-jalan sama Mama Tiara. Kamu mau kan? Ujar ulat berbulu itu mengalihkan perhatian anakku. Rupanya dia berusaha mendapatkan hati Kanza. Tidak akan aku biarkan dia mendapatkan semua yang aku punya. Cukup Mas Emil saja yang tergoda. Kanza jangan sampai. Ayo sayang, kita ke taman. Tadi katanya pengen main ayunan. Ajakku pada Kanza. Belum sempat aku berdiri, Mas Emil sudah menendang kakiku dari bawah meja makan. Membuatku seketika langsung meringis menahan sakit. Tiara mau lebih dekat dengan anakku. Jangan kamu halang-halangi. Kalau kamu mau ke taman, pergi saja sendiri. Anakku jangan kamu ajak. Dia akan malu nanti jalan bersama wanita lusuh dan jelek sepertimu. Ujar Mas Emil sambil menatapku jijik. Aku menatap Mas Emil dengan nanar. Begitu hinanya aku di matanya. Sampai dia begitu terlihat jijik kepadaku. Sedangkan si pelakor itu tertawa mengejekku dengan penuh kemenangan. Kanza ikut ayah ya. Kita jalan-jalan sama Mama Tiara. Ujar Mas Emil. Emangnya ayah sama Tante Pirang itu mau kemana? Tanya Kanza dengan polosnya. Terserah Kanza saja. Maunya kita pergi kemana? Nanti kita beli es krim, beli boneka terus berenang. Kanza suka kan berenang? Rayu wanita ulat bulu yang sok kecantikan itu. Rupanya dia benar-benar ingin menguasai anakku. Suka tante, tapi Tante Pirang bisa berenang kan? Jawab Kanza dengan semangatnya, karena memang dia sangat suka bermain air. Ya bisa dong, nanti kita berenang bareng-bareng ya sama ayah juga. Oh iya, tapi jangan panggil Tante-Tante Pirang dong. Mulai sekarang panggil saja Mama Tiara. Jawab si pelakor itu dengan wajah yang dibuat semanis mungkin, tapi justru membuat perutku terasa mual. Habisnya rambut tante itu... Mama Tiara lucu, warnanya itu pirang banget. Jawab Kanza dengan polosnya. Seketika wajah Tiara langsung merah seperti kepiting rebus. Aku hanya menahan tawa melihat reaksinya itu. Yuk sayang, ajak Mas Emil sambil berdiri. Kanza menatapku seakan meminta persetujuan. Aku menghela nafas sejenak. Dalam hati ini tidak rela, tapi tidak mungkin aku menolak permintaannya. Pergilah, kalau Kanza mau ikut ayah. Bunda di rumah saja, mau beres-beres rumah. Ajarku memberi izin. Mas Emil seketika langsung berdeci begitu mendengar perkataanku. Memang itulah tugasmu yang sebenarnya, ujar Mas Emil dengan sinis, kemudian berlalu sambil menggandeng tangan Kanza. Setelah kepergian mereka, aku masih termangu sendirian di meja makan. Ada rasa sakit yang tidak bisa aku ungkapkan ketika melihat anakku lebih memilih pergi bersama mereka ketimbang denganku. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana kalau suatu saat nanti perpisahan itu benar-benar terjadi dan Kanza ikut dengan ayahnya. Membayangkannya saja sudah membuat hatiku terasa nyeri. Baiklah, biarkan saja sekarang Mas Emil dan istri barunya itu merasa menang. Akan aku buktikan kalau pelakor itu tidak semanis sikapnya. Sekarang saatnya membalas perbuatan mereka kepadaku. Kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga sepertiku. Ku bersihkan seluruh ruangan kecuali kamar utama tempat pelakor itu singgah. Biarkan saja dia sendiri yang membersihkannya. Aku tidak sudi. Ku pindahkan seluruh baju-baju dan barang-barangku ke dalam kamar belakang. Biarlah untuk sementara waktu aku tidur di sini, karena tidak mungkin aku tidur bersama Kanza. Akan ada banyak pertanyaan nantinya.
Lagi pula terlalu sempit jika harus tidur bersamanya, karena kasurnya yang memang khusus untuk anak. Tidak membutuhkan waktu lama, semua barang-barangku sudah tertata rapi di dalam kamar belakang. Karena memang barang-barangku itu tidak banyak, jadi tidak membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk membereskannya. Siangnya, setelah pekerjaan membereskan rumah sudah rapi, aku berencana untuk pergi ke salon. Selama beberapa tahun aku selalu hidup sangat hemat, menahan segala keinginan untuk diriku sendiri. Ya, walaupun uang bulanan yang diberikan oleh Mas Emil hanya pas-pasan, tapi sebisa mungkin aku menyisihkan untuk ditabung. Semua itu aku lakukan di luar sepengetahuannya. Aku ingin membuat usaha yang bisa aku kerjakan di rumah. Untuk itulah aku menabung. Aku tidak tahu apakah Mas Emil memikirkan masa depan anaknya atau tidak. Walaupun sejauh ini masih nampak kasih sayang dan tanggung jawabnya kepada Kanza. Tapi aku hanya berjaga-jaga saja, karena setahun belakangan ini, dia mulai mengurangi jatah bulananku yang nilainya terlalu banyak. Untunglah sebelumnya aku sudah menabung. Disinilah aku sekarang, di sebuah salon kecantikan. Setelah mengambil sedikit uang dari tabungan Kanza, aku berencana untuk merubah penampilanku. Walau selama ini rambutku panjang dan selalu aku sanggul ke atas, kali ini aku akan memotongnya pendek dengan potongan model bob. Ketika kepalaku tengah dipijit setelah keramas, tiba-tiba saja aku teringat akan mamaku. Ah, dulu kami selalu ke salon dan perawatan bersama setiap minggunya. Mama, bagaimana kabarmu, Ma? Aku sangat merindukanmu. Maafkanlah anakmu ini, Ma. Bisikku dalam hati. Tanpa terasa air mataku sudah menetes di pipi. Sudah sangat lama aku tidak bertemu dengan Mama, semenjak aku memutuskan untuk menikah dengan Mas Emil, karena dulu orang tuaku tidak merestui pernikahanku. Apa pijitanku membuat tante sakit? Tanya seorang wanita yang memijatku, menghentikan gerakannya, membuatku seketika tersentak kaget. Tidak, Mbak, teruskan saja, pintaku sambil tersenyum padanya. Sudah lama sekali aku tidak pernah memanjakan diriku seperti ini. Rasanya sungguh nyaman. Sepertinya ada gunanya juga wanita ulat itu tinggal bersamaku. Aku jadi bisa bersantai-santai tanpa memikirkan Kanza. Pasti dia akan baik-baik saja bersama mereka. Akan kubuktikan kepada Mas Emil kalau aku juga bisa cantik seperti Tiara. Selama ini aku hanya butuh waktu untuk diriku sendiri, karena selama ini aku hanya disibukkan oleh tugas menjadi seorang ibu dan istri yang baik saja. Aku pikir dengan seperti itu akan membuat Mas Emil semakin mencintaiku. Tapi ternyata aku salah, karena semua pengorbananku justru dibalas dengan pengkhianatannya. Setelah menghabiskan waktu berjam-jam untuk perawatan, aku merasa sudah sangat segar kembali. Bahkan aku merasa menjadi aku yang dulu. Wow, lihatlah Tante. Tante terlihat seperti seorang ABG lagi, ucap pekerja salon yang dari awal tadi melayaniku, sambil memutar tubuhku untuk menghadap ke kaca besar. Benarkah ini aku? Tanyaku tak percaya, karena bayangan wanita yang ada di dalam kaca itu sungguh berbeda. Dia terlihat lebih muda, fresh dan lebih cantik. Ya iyalah Tante, ini beneran Tante loh. Kalau nggak percaya, sini Nindi cubit, ujar wanita itu yang ternyata bernama Nindi. Kemudian mencubit tanganku. Au, sakit, teriakku karena tidak menyangka akan benar-benar dicubit. Hehehe, maaf Tante, habisnya Tante ini bikin gemes aja sih, ucapnya sambil nyengir tanpa merasa bersalah. Aku mencibikkan mulutku karena merasa tidak suka dengan perbuatan Nindi. Ya sudah, jadi berapa semuanya? Tanyaku padanya sambil mengambil tas yang aku letakkan di atas meja salon. Langsung bayar di kasir saja ya Tan, jawabnya sambil menunjukkan meja dengan tulisan kasir di atasnya.
Aku pun melangkahkan kaki menuju meja kasir tersebut untuk membayar tagihan perawatanku hari ini. Lumayan uang yang harus aku keluarkan untuk perawatan ini. Tapi tidak mengapa, yang penting aku merasa bahagia. Badan dan pikiranku sudah terasa fresh. Setelah aku menghabiskan waktu berjam-jam untuk me time. Setelah ini aku berencana untuk pergi ke pasar untuk membeli beberapa setel potong baju. Aku mencari toko baju yang murah. Biarlah untuk saat ini aku membeli baju yang murahan saja. Yang penting pantas saat aku mencari kerja nantinya. Akhirnya aku sampai juga di depan sebuah toko pakaian yang di atasnya tertuliskan serba 35.000. Suasananya cukup ramai, walaupun waktunya sudah menjelang sore. Kulangkahkan kakiku memasuki toko pakaian itu. Aku terus berjalan sambil memperhatikan baju-baju yang dipajang pada patung manekin. "Cari apa ya, Mbak?" sapa pelayan toko dengan ramah ketika mendekatiku. "Saya cari baju yang pantas untuk kerja. Bisa tolong bantu dicarikan, Mbak?" jawabku sambil tetap berkeliling memperhatikan pakaian-pakaian yang dipajang. "Bisa, tunggu sebentar ya," ucap pelayan toko. Kemudian berlalu meninggalkanku. "Baiklah, tunggu kejutan dariku, hai para pengkhianat. Permainan akan segera dimulai." Menjelang waktu sholat maghrib, tibalah aku di rumah. Dengan menenteng beberapa plastik pada kedua tanganku, kulangkahkan kakiku menuju pintu depan rumah yang tertutup. Sebelumnya aku ambil nafas terlebih dahulu, lalu mulai mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, muncullah si wanita ulat berbulu itu membukakan pintu. Matanya langsung melotot, mulutnya menganga ke arahku, seperti ingin menelanku hidup-hidup. "Dari mana saja sih, Mbak? Aku capek tahu ngurus anak kamu, nangis terus dari tadi nyariin kamu," cecar Tiara begitu melihatku. Aku melangkah masuk tanpa meladeninya sama sekali. "Mbak, denger nggak sih aku lagi ngomong?" protesnya ketika aku melewatinya begitu saja dan berlalu menuju dapur. "Aku dengar kok," jawabku santai sambil meletakkan barang-barang bawaanku di atas meja makan. Menghadapi wanita ulat seperti dia itu harus santai. Biarkan nanti dia yang kepanasan sendiri. "Itu habis nyalon sama belanja uang dari mana? Pasti pakai uang suamiku kan?" ujar Tiara dengan percaya dirinya, menyebut kata suamiku. Apa dia tidak sadar bahwa aku ini juga istri dari pemilik rumah ini? Kubuka kulkas dan mengambil sebotol air minum lalu meminumnya banyak-banyak. Aku harus mendinginkan otakku yang sudah mulai mendidih, karena mendengarkan ulat bulu itu terus saja mengoceh. Kusodorkan botol air minum dingin itu padanya, agar dia berhenti sejenak karena kepalaku sudah mulai pusing mendengarkan celotehannya. "Nih, minum dulu. Kamu nggak capek apa ngoceh-ngoceh terus dari tadi? Aku saja yang dengerin capek tahu," sungutku sambil berjalan menuju kamar Kanza. "Katamu Kanza nangis-nangis terus. Tuh lihat, anaknya sedang tidur," lanjutku sambil menunjuk Kanza yang tengah tertidur pulas. "Dia itu barusan tidur setelah capek nangis, Mbak, dan bikin kepalaku hampir mau meledak," keluhnya sambil memegangi kepalanya. "Masa baru sehari saja bersama Kanza kamu sudah ngeluh sih? Kan kamu juga sekarang istrinya Mas Emil, jadi sudah tugas kamu juga kan untuk menjaga anaknya?" ujarku sambil tersenyum mengejek. Mendengar perkataanku, seketika Tiara terdiam dan menghempaskan tubuhnya di kursi makan. Terlihat sekali dari wajahnya kalau dia kesal kepadaku. "Sudah aku mau mandi dulu, sholat dan istirahat. Capek seharian habis nyalon dan shopping," sambungku, lalu sambil mengambil belanjaanku tadi. Kulihat Tiara membelalakan matanya, tapi kuabaikan saja dan kutinggalkan dia. Tidak lama setelah aku masuk ke dalam kamarku, terdengar suara Mas Emil tengah berdebat dengan istri barunya. Mungkin Mas Emil barusan pulang dan melihat rumah dalam keadaan berantakan. Banyak mainan Kanza berceceran.
karena Mas Emil tipe orang yang rapi. Kamu kok kucel sekali sih, Mah? Bau lagi. Kamu itu belum mandi ya? Ujar Mas Emil protes. Aku hanya menguping dari balik pintu kamar. Kamu itu gimana sih, Mas? Pulang-pulang kok langsung ngatain aku. Aku ini capek tahu habis nenangin anak kamu. Kanza itu terus-terusan saja menangis mencari ibunya. Lagian kamu tahu nggak? Mbak Hasna itu barusan pulang. Jadi seharian aku jagain anak kamu. Makanya aku belum sempat mandi dan bersihin mainan Kanza. Jelas Tiara panjang lebar. Kamu itu bukannya bilang terima kasih, kok malah ngomong yang enggak-enggak. Dengusnya lagi terdengar kesal. Aku tertawa di balik pintu kamar. Kututup mulutku karena takut suara tawaku terlalu keras. Nanti ketahuan mereka kalau aku tengah menguping. Lagian kamu juga sih, Mas. Katanya mau jalan-jalan, tapi malah pergi ke kantor. Ujung-ujungnya aku sendirian yang ngajak Kanza jalan-jalan. Mana anaknya nggak bisa diem lagi. Tahu gitu tadi biar Mbak Hasna saja yang bawa Kanza. Runtuknya lagi. Bukannya gitu sayang. Tadi itu tiba-tiba saja dapat telepon suruh ke kantor. Makanya aku nggak bisa temenin kamu. Terdengar jawaban Mas Emil melunak. Oh, ternyata Mas Emil tadi tidak bersama mereka. Pantas saja ulat bulu itu terlihat sangat kesal. Dia pasti kecapean karena Kanza tipe anak yang super aktif. Baru sehari saja, mereka sudah berdebat. Bagaimana denganku yang sudah bertahun-tahun mengasuh dan mengurus rumah sendirian? Kusudahi acara menguping pembicaraan mereka. Segera aku langkahkan kakiku menuju kamar mandi untuk mandi, karena sudah terdengar azan maghrib. Setelah menunaikan kewajiban sebagai umatnya, aku bermaksud ke kamar Kanza. Sudah tidak terdengar lagi suara mereka. Itu berarti mereka tidak ada di ruang makan lagi. Perlahan aku buka pintu kamarku, lalu setelah memastikan mereka tidak terlihat barulah aku keluar dari kamar. Untunglah kamar Kanza berdampingan dengan kamar yang sekarang kutempati, hingga memudahkanku untuk mengawasinya. Setelah membenarkan selimutnya dan memastikan bahwa Kanza masih terlelap, aku pun kembali ke kamarku sendiri. Badanku sudah lelah dan mata yang terasa sangat berat sekali. Akhirnya aku memutuskan untuk tidur saja. Apa yang akan terjadi besok hari, biarlah terjadi. Diriku sudah siap. Dor, dor, dor. Terdengar gedoran pintu sangat keras. Aku mengeliat malas. Kulirik jam weker di atas nakas. Jam 7 tepat, dan aku masih belum beranjak dari pembaringan. Setelah sholat subuh tadi, aku memang sengaja tidur lagi. Tidak berniat untuk tidur sih, tapi ternyata justru benar-benar tertidur. Hasna, kamu belum bangun? Udah jam berapa ini? Aku mau ke kantor. Terdengar suara Mas Emil di balik pintu, sambil terus menggedor-gedor pintu kamarku. Oh, rupanya dia mau berangkat kerja. Lalu kenapa menungguku? Atau mungkin minta dilayani seperti biasanya? Enak saja dia masih ingin aku melayaninya seperti dulu. Maaf-maaf saja ya, Mas. Aku tidak mau. Ada apa sih, Mas? Tanyaku setelah membuka pintu. Mas Emil terbengong begitu melihatku. Apakah aku cantik sekali sampai dia terpesona seperti itu? Ada apa katamu? Ini sudah jam berapa? Aku mau berangkat kerja. Ucapnya mulai melunak nada bicaranya. Terus, apa hubungannya denganku, Mas? Jawabku pura-pura bingung. Padahal aku tahu maksudnya. Ya kamu siapin semuanya seperti biasanya. Pintanya tak tahu malu. Kan ada istri baru kamu, Mas. Suruhlah dia yang menyiapkan semuanya. Suruh dia memasak juga. Bukankah katamu masakanku tidak enak? Jawabku yang membuatnya terlihat salah tingkah. Entah kenapa Mas Emil yang biasanya selalu garang ketika berbicara denganku. Kali ini dia terlihat tidak berdaya. Mungkinkah karena penampilan baruku? Oh iya lupa. Satu lagi bilang sama Tiara.
Susu Kanza jangan lupa, sebentar lagi dia bangun. Ucapku kemudian menutup kembali pintu kamar. Senyum jahatku tiba-tiba muncul. Kena sekarang kamu, Mas. Setelah selesai mandi dan berdandan, aku keluar dari kamar. Kulewati Mas Emil dan Tiara yang sedang sarapan begitu saja. Aku menuju kamar Kanza. Kubuka pintu kamarnya. Ternyata gadis kecilku itu masih terlelap. Nampak di sebelahnya ada botol dot yang sudah kosong. Itu berarti Kanza sudah minum susunya tadi. Baguslah. Ternyata Mas Emil mendengarkanku tadi. Maaf ya sayang, ini hanya sementara saja. Semoga kamu bisa mengerti. Bisikku lirih, kemudian mengecup keningnya. Hampir saja aku terisak, tapi sekuat mungkin aku menahannya. Mau kemana kamu pagi-pagi sudah rapi begitu? Tanya Tiara dengan mulut yang masih penuh dengan makanan. Begitu aku kembali melewati mereka. Ih, menjijikan sekali aku melihat cara makan Tiara yang berantakan itu. Cantik nggak terlalu, tapi kok Mas Emil bisa kepincut sama dia? Mungkin kena pelet kali ya? Bukan urusan kamu, jawabku ketus. Kanza nggak diajak, Mbak? Tanyanya kembali. Enggak, katanya kamu pengen lebih deket sama Kanza. Makanya aku kasih waktu kamu untuk berdua terus sama dia. Biar kamu bisa semakin memahami maunya Kanza. Jawabku. Mas, Mbak Hasna mau ninggalin Kanza lagi sama aku. Aku capek nanti kalau dia nangis-nangis terus, Mas. Rengek Tiara dengan manja. Aku memutar bola mata. Mulai deh dramanya pagi ini. Benar kata Hasna. Nanti kalau sudah bisa memahami maunya Kanza, pasti anak itu nurut sama kamu. Ucap Mas Emil membenarkan omonganku. Seketika aku tersenyum ke arah Tiara. Ih, sebel. Setelah berkata seperti itu, Tiara berlalu pergi sambil menghentak-hentakan kakinya ke lantai. Persis seperti anak kecil. Setelah Tiara pergi, aku kembali akan melanjutkan langkahku masuk ke dalam kamar. Tapi langkahku tertahan ketika mendengar Mas Emil berbicara. Kamu mau berubah seperti apapun, aku tidak akan menceraikan Tiara. Jadi tidak perlu kamu capek-capek menjadi orang lain, dengan Kanza menjadi korban dari ambisimu. Ujar Mas Emil. Seketika aku membalikan badanku menghadapnya lagi. Jangan GR dulu kamu, Mas. Aku berubah untuk diriku sendiri, bukan untuk orang lain, apalagi untuk kamu. Lagi pula aku bertahan di sini hanya untuk Kanza. Jawabku tegas. Hatiku terasa diiris-iris mendengar perkataan Mas Emil yang seperti itu. Segera aku berlalu dari hadapannya dan masuk ke dalam kamar lalu mengambil tasku lalu melangkah keluar. Kulihat dia masih tertegun di atas meja makan. Setelah mendengar jawabanku tadi, mungkin dia tidak menyangka jika aku akan membalas omongannya, karena selama ini aku hanya diam saja jika dia menghinaku. Tapi tidak untuk sekarang. Akan aku balas setiap perkataannya. Biarkan saja, toh dia juga tidak pernah memikirkan perasaanku. Siangnya aku berencana untuk menemui kedua orang tuaku. Setelah berkali-kali memantapkan hati dengan memberanikan diri, akhirnya kemarin aku menghubungi Pak Salim, sahabat papa sekaligus orang kepercayaannya. Disinilah aku sekarang, duduk sendirian di ruang VIP sebuah kafe yang sudah dipesan oleh Pak Salim, menunggu dengan cemas kedatangan kedua orang tuaku. Entahlah, tapi aku sedikit ragu, apakah mereka mau menemuiku. Sebenarnya bisa saja aku langsung datang ke rumah, tapi ya itu tadi, aku belum memiliki keberanian untuk menemui mereka tanpa ada orang ketiga. Setengah jam sudah berlalu dari waktu yang dijanjikan Pak Salim, tapi mereka masih juga belum terlihat datang. Dudukku mulai terasa gelisah. Aku tidak yakin mereka mau menemuiku setelah kejadian 6 tahun yang lalu. Pergilah! Kalau menurut kamu Emil itu pasangan yang cocok untukmu,
Tapi sampai kapanpun Papa tidak akan pernah merestui kalian, ucap Papa kala itu dengan marah. Aku hanya bisa menangis dan berlalu dari hadapan Papa tanpa membantah satu kata pun. Karena waktu itu, mata dan hatiku sudah dibulatkan oleh cintaku pada Mas Emil. Waktu itu Mama pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena keputusan yang dibuat Papa tidak bisa diganggu-gugat lagi. Mama terus berusaha membujukku untuk meninggalkan Mas Emil, tapi aku tetap kekeh tidak mau. Semenjak kejadian itulah, semua fasilitas yang selama ini aku gunakan dicabut oleh Papa. Untunglah saat itu aku sudah bekerja, sehingga aku tidak begitu kebingungan. Hasna, terdengar suara serak seperti menahan tangis, yang sudah beberapa tahun ini selalu kurindukan. Aku menoleh ke arah pintu ruangan. Seketika tenggorokanku terasa tercekat. Tiba-tiba mataku mulai berembun. Wanita yang kurindukan itu berdiri di depan pintu, dengan Papa dan Pak Salim nampak di belakangnya. Ya, dia adalah mamaku. Aku berdiri lalu menghamburkan ke dalam pelukannya, dengan tangis yang terseduh-seduh. Aku memeluknya semakin erat, begitu pula Mama dengan tangisannya yang terdengar menyayat hati. Sudah, lebih baik kita duduk saja, ujar Papa tiba-tiba menyela, membuat kami yang sedang berpelukan dalam tangis langsung saling melepaskan. Maafin Hasna ya, Pak. Hasna sudah salah sama Papa, ucapku tiba-tiba bersimpu di hadapan Papa dan memeluk kakinya, membuat mereka sangat kaget dengan apa yang aku lakukan. Sudahlah Hasna, ayo kita bicarakan di dalam saja. Malu dilihat sama banyak orang. Sela Pak Salim membimbingku untuk kembali berdiri. Kulihat Papa hanya diam tidak mau menatapku. Mungkinkah luka yang aku buat terlalu dalam, sehingga membuat Papa hingga kini masih membenciku? Bagaimana kabarmu, Nak? Kemana saja kamu selama ini? Kenapa tidak pernah pulang? Begitu bencikah kamu sama kami? Ujar Mama memberondong dengan banyak pertanyaan setelah kami duduk di kursi yang berada di ruangan itu. Aku... Suaraku tercekat. Tidak dapat lagi meneruskan kata-kataku. Hatiku terasa seperti disayat-sayat dengan pisau. Mendengar Mama ternyata selama ini mengharapkanku pulang. Bodohnya aku yang selama ini hanya mengira-ngira tentang mereka, tanpa berani untuk menemuinya. Kenapa kamu tidak langsung pulang ke rumah, Nak? Mana suamimu? Kalian sudah punya anak belum? Lanjut Mama lagi dengan banyak pertanyaan. Apa tujuan kamu tiba-tiba ingin bertemu dengan kami? Sela Papa tiba-tiba setelah dari tadi hanya diam. Aku mau minta maaf sama Papa dan Mama. Maafin Hasna ya, Pa, Ma. Sudah bikin sedih kalian. Hasna anak yang tidak tahu terima kasih. Hasna anak yang tidak berguna. Hasna anak yang... Sudah cukup, Nak. Jangan kamu teruskan lagi. Potong Papa, membuatku tidak meneruskan perkataanku. Semuanya sudah terjadi. Lupakan saja. Papa sudah memaafkan kamu. Tapi yang membuat Papa sedih adalah kenapa kamu tidak pernah pulang ke rumah. Lanjut Papa, terdengar kecewa dari nada bicaranya. Bukankah Papa sudah mengusirku waktu itu? Papa bilang tidak sudi lagi bertemu denganku. Makanya aku tidak berani untuk pulang selama ini, Pa. Jawabku sambil terus terisak. Ya Allah, Nak. Hanya gara-gara itu yang membuatmu tidak berani untuk pulang. Seharusnya kamu berusaha mengambil hati kami dengan terus datang ke rumah. Tidak mungkin akan kami usir terus, Nak. Ucap Papa akhirnya menangis juga. Aku mendekati Papa dan kemudian memeluknya. Mama pun ikut memeluk hingga akhirnya kami bertiga saling berpelukan dalam tangis. Aku senang melihat kalian kembali seperti ini.
terdengar suara Pak Salim dari depan pintu. Rupanya dia baru saja masuk dan melihat kami bertiga saling berpelukan. Kami pun mengurai pelukan kami, karena ternyata Pak Salim datang dengan pramusaji yang membawa makanan untuk kami. Kami bertiga saling tersenyum kemudian menghapus air mata kami masing-masing. Setelah pramusaji itu selesai menata hidangan kami di atas meja dan sudah berlalu pergi, kami bertiga pun mulai untuk makan, karena perut kami yang sudah keroncongan minta diisi. Loh, Lim, sini, ngapain kamu di situ terus kayak satpam saja? Ajak Papa karena temannya itu hanya berdiri di bibir pintu, sambil melihat kami yang tengah makan. Iya, Pak Salim, ayo sini, bareng-bareng kita makan siangnya. Sambungku ikut mengajaknya. Akhirnya Pak Salim menerima ajakan kami untuk makan bersama-sama. Selesai makan siang, aku membicarakan masalah pekerjaan dengan Papa. Aku meminta pekerjaan yang tidak harus setiap hari berangkat ke kantor, karena aku tidak mau Mas Emil curiga. Papa menyarankanku untuk mulai mempelajari seluk-beluk perusahaan, karena nantinya akulah yang akan menggantikannya. Tapi untuk sekarang aku belum siap. Fokusku sekarang adalah untuk memberi pelajaran pada Mas Emil dan si istri barunya itu. Aku belum menceritakan masalah rumah tanggaku kepada Papa. Nanti bila tiba waktunya, semuanya tidak akan aku tutup-tutupi lagi. Papa sempat curiga dengan sikapku yang terkesan tiba-tiba ini. Tapi aku terus meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Oh iya, cucu Papa sudah umur berapa sekarang? Tanya Papa setelah pembicaraan kami tentang pekerjaan selesai. Akhirnya didapat keputusan tentang pekerjaan yang cocok untuk dikerjakan di rumah. Tadinya Papa mau memberiku ATM cuma-cuma untuk peganganku, tapi aku tidak mau. Aku ingin uang yang aku gunakan murni dari hasil keringatku sendiri, meskipun itu akan kerja di perusahaan Papa. Sudah 4 tahun, Pak. Namanya Kanza. Jawabku. Anakmu perempuan, Hasna? Kali ini Pak Salim yang bertanya. Iya, Pak. Ini ya fotonya. Tanya Mama tiba-tiba sambil memperhatikan foto dari dalam gawaiku. Karena sedari tadi, Mama memang sibuk mengotak-ngatik gawaiku. Masya Allah, cantik sekali ya. Persis kayak kamu. Ujar Papa. Begitu melihat foto Kanza, Pak Salim juga nampak menganggukkan kepalanya, tanda setuju. Besok-besok ajak dia untuk menemui kami ya, Nak. Pinta Mama dengan tatapan penuh harap. Aku menganggukkan kepala. Menyesal aku hari ini tidak membawa Kanza. Pasti dia senang sekali bisa bertemu dengan nenek kakeknya yang selama ini selalu ditanyakan. Sore harinya, ketika aku pulang, ku ketuk berulang kali pintu yang tertutup itu, tapi tidak ada yang membukakannya. Lalu aku coba untuk mendorongnya. Ternyata pintu itu tidak dikunci. Ceroboh sekali ulat bulu itu. Begitu aku masuk, aku tercengang melihat pemandangan di dalam rumah. Bagaimana tidak? Mainan Kanza berserakan di sembarang tempat. Belum lagi bungkus bekas jajanan Kanza. Ketika melangkahkan kaki menuju ruang tengah, terlihat Kanza tertidur di depan TV dengan dikelilingi oleh mainannya. Tidak nampak Tiara, entah di mana pelakor itu berada. Kuangkat tubuh Kanza untuk memindahkannya ke dalam kamar, tapi ketika baru saja kuangkat, tiba-tiba Kanza membuka matanya dan langsung memelukku sambil menangis. Bunda dari mana saja? Kenapa Kanza nggak diajak? Tanyanya sambil terus menangis. Maafin Bunda ya, Nak. Bunda tadi ada urusan. Jawabku sambil mengusap rambut panjangnya. Kanza sudah makan belum? Tanyaku. Kanza menggelengkan kepalanya. Mama Tiara nggak mau ngambilin makan untuk Kanza. Dia nyuruh Kanza untuk makan jajan yang ada di kulkas. Kanza juga belum mandi dari pagi, Bun. Ujar Kanza mulai mengadu padaku. Ya Allah, kenapa aku baru menyadari
kalau baju yang dipakai Kanza itu baju yang dipakainya semalaman untuk tidur. Keterlaluan sekali si Tiara itu. Anakku tidak dia urus. Rumah pun dia tidak mau membereskannya. Maafkan Bunda ya nak. Gara-gara mau bikin ayahmu menderita, kamu sampai harus jadi korbannya. Segera kumandikan gadis kecilku itu, lalu menggantikannya dengan baju yang bersih. Setelah selesai memandikan Kanza, aku berniat untuk ke dapur, melihat apakah ada makanan yang bisa dimakan. Astagfirullah, apa-apaan ini? Ucapku sedikit berteriak. Kulihat cucian piring tadi pagi masih belum dicuci. Padahal itu bekas makan mereka tadi pagi. Kuabaikan saja semua itu. Aku mengambil telur dan kemudian menggorengnya. Lalu kubuka magicom. Ternyata nasinya tidak sedikit pun, ternyata nasinya tinggal sedikit. Itu pun sudah hampir kering. Aku pilih nasi yang lembut dan menaruhnya di piring. Lumayanlah cukup untuk makan Kanza. Ketika sedang menyuapi Kanza makan di dalam kamar, tiba-tiba terdengar teriakan dari luar. Au! Bruk! Terdengar teriakan dari arah depan, diiringi dengan suara gedebuk seperti benda jatuh. Suaranya terdengar tidak asing buatku, seperti suara Tiara. Bentar ya nak, ucapku pada Kanza. Aku bermaksud untuk melihat apa yang terjadi, sampai wanita ulat bulu itu berteriak. Aku berjalan keluar dari kamar gadis kecilku dan menuju ke arah suara teriakan tadi. Seketika aku ingin tertawa begitu melihat Tiara masih terbaring terlentang di atas lantai. Kamu kenapa Tiara? Tanyaku menahan tawa karena melihatnya yang nampak kesakitan. Tolongin aku kenapa sih mbak? Ini semua gara-gara anak kamu itu yang sembarangan meletakkan mainannya. Jadi buat aku kepleset kan? Runtuknya sambil meringis. Pasti rasanya sakit sekali. Hei, kenapa kamu malah menyalahkan anakku? Kamu disuruh jagain Kanza, tapi malah ditinggal sendirian. Kemana saja dari tadi kamu? Ujarku tak terima. Aku capek mbak, makanya aku tinggal tidur dia. Jawabnya dengan enteng, seperti tanpa dosa sambil terus mengelus pinggangnya. Capek katamu? Bukankah dari tadi Kanza tidak kamu mandikan dan juga tidak kamu beri makan? Ucapku sedikit berteriak. Emosiku mulai terpancing berbicara dengan ulat bulu itu. Hei, dia itu kan anakmu, bukan anakku. Kenapa harus aku yang mengurusnya? Sedangkan kamu ibunya malah senang-senang sendiri. Jawabnya tak terima, tak mau kalah denganku. Bukankah kamu menikahi papanya? Bukankah kamu menikahi pria beristri? Dan itu sudah memiliki anak. Itu juga resiko kamu. Kamu sayang sama bapaknya, jadi kamu juga harus sayang sama anaknya. Ujarku mulai emosi. Kutinggalkan dia yang terlihat masih ingin menjawab perkataanku. Hatiku mulai terasa panas meladeni wanita edan itu. Sudah habis, Bunda, ujar Kanza begitu melihatku memasuki kamarnya dengan memperlihatkan piringnya yang sudah bersih. Masya Allah, pinternya anak Bunda. Mau nambah lagi, nak? Tanyaku. Hatiku seketika mencelos melihat Kanza makan sampai bersih seperti itu. Mungkin dia terlalu lapar, sampai-sampai makan dengan cepat. Apakah aku akan tetap meneruskan semua ini? Hatiku menjadi bimbang. Bunda mandi dulu ya nak. Kanza di kamar saja. Nih, main HP Bunda. Ujarku sambil memberikan gawaiku. Kanza terlihat senang sambil menganggukkan kepalanya. Kutinggalkan anakku itu tetap di dalam kamarnya. Lalu aku berlalu menuju kamarku sendiri. Sengaja aku membiarkan segala kekacauan yang ada di rumah ini. Biarkan saja Mas Emil nanti melihatnya. Dia taunya selama ini pulang rumah dalam keadaan rapi dan bersih. Makanan sudah siap tersaji di atas meja makan. Sekarang jangan harap semua itu akan aku lakukan lagi, Mas. Sifat kasarmu masih bisa aku tahan.
Tapi kalau sudah mengkhianatiku, itu beda lagi ceritanya. Akan aku buat kamu menyesal sudah menduakan aku, Mas. Lagi pula Tiara pun seolah menutup matanya melihat keadaan rumah yang sudah seperti kapal pecah. Mainan yang berserakan di hampir seluruh ruangan. Dapur dengan cucian piring yang menumpuk. Ah, pusing kepalaku memikirkannya. Tidak mau terlalu lama memikirkannya. Aku bergegas untuk segera mandi. Badanku sudah terasa segar saat air mengguyur tubuhku. Selesai mandi, segera aku ambil air wudhu, lalu menunaikan sholat maghrib. Sebentar lagi pasti Mas Emil akan pulang. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi. Hasna? Hasna! Aku yang baru saja selesai sholat maghrib, kaget karena mendengar teriakan dari Mas Emil, yang sepertinya baru saja pulang memasuki rumah. Ada apa sih, Mas? Kamu kok teriak-teriak? Terdengar suara Tiara menjawab. Kamu itu ngapain aja sih seharian di rumah? Rumah berantakan seperti ini kok nggak diberesin? Terdengar lagi suara protes Mas Emil. Aku kan seharian ini sibuk ngurusin anak kamu, Mas. Aku juga baru saja sempat mandi. Mbak Hasna tuh seharian pergi, barusan pulang. Oh, ternyata ada yang mengadu dengan membuat cerita yang berbeda. Baiklah, aku akan ladeni kamu, Tiara. Tok tok tok. Hasna, buka pintunya. Ada apa sih, Mas? Kamu kok teriak-teriak? Tanyaku ketika sudah membuka pintu, masih dengan memakai mukena, berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Kamu dari mana saja seharian ini? Rumah berantakan seperti ini, kenapa tidak dibereskan? Tanya Mas Emil dengan suara keras menggelegar, membuatku kaget setengah mati. Bukankah tadi pagi aku sudah minta izin sama kamu? Tanyaku balik. Kali ini aku tidak akan terima dia membentakku di depan pelakor itu. Iya, tapi apakah harus seharian penuh? Ingat ya, kamu itu masih istriku. Kamu tidak boleh seenaknya begini. Bentaknya lagi. Terus kenapa kalau aku ini masih istri kamu, Mas? Toh aku pergi juga bukannya kamu tidak tahu? Kamu saja bisa seenaknya menikah lagi tanpa sepengetahuanku. Kenapa aku tidak boleh? Jawabku keras. Kali ini aku membalas setiap ucapannya. Aku ini suamimu, pimpinan di rumah ini. Aku tidak perlu izin darimu untuk melakukan apapun, termasuk untuk menikah lagi. Karena bagiku kamu itu hanya ibu rumah tangga. Begitu kan maksud kamu? Potongku cepat membuatnya semakin geram karena aku harus menjawab perkataannya. Terlihat dia mengepalkan tangannya dan wajahnya yang terlihat seperti kepiting rebus. Tidak ada lagi Hasna yang akan diam saja ketika disakiti. Sudah cukup lama ini aku selalu mengalah kepadanya. Kalau saja dia tidak mendua, mungkin mata hatiku masih tertutup cinta butaku kepadanya. Kamu sudah semakin berani ya sekarang? Geramnya sambil mengangkat tangannya hendak menamparku. Kenapa berhenti, Mas? Ayo tampar aku. Tampar saja sepuasmu. Tantangku mendekatkan pipiku pada tangannya yang sudah terangkat. Kamu itu... Geramnya sambil menurunkan kembali tangannya. Sudahlah, Mas. Biarkan saja dulu. Mungkin Mbak Hasna capek. Nanti biar aku yang bantu dia membereskannya. Kamu juga kan baru pulang kerja. Pasti capek kan, Mas? Ayo istirahat dulu. Aku bikinin kamu teh hangat ya, Mas. Sela pelakor itu membuat Mas Emil seketika terdiam, lalu berlalu meninggalkanku dan mengikuti ajakan pelakor itu untuk masuk ke dalam kamarnya. Tanpa terasa air mata ini sudah jatuh tanpa bisa dibendung lagi. Terasa sangat perih hatiku ketika dia memarahiku di depan Tiara, membuatku merasa tidak berarti sama sekali. Cukup lama aku termenung di depan pintu kamar, sampai tiba-tiba Kanza sudah berada di hadapanku. Aku tidak menyadarinya. Cepat-cepat aku mengusapnya. Jangan sampai Kanza tahu kalau ibunya tengah menangis. Bunda, Bunda, Kanza mau minum susu, Bunda.
rengeknya dengan manja. Iya sayang, sebentar ya. Kanza tunggu dulu di kamar, nanti bunda bawain susu. Ujarku. Gadis kecilku itu lalu berlalu ke dalam kamarnya. Aku pun bergegas menuju dapur untuk membuatkannya susu. Makanya, jangan macem-macem sama aku, Mbak. Kamu lihat sendiri kan, suami kita itu lebih percaya sama aku ketimbang sama kamu. Ucap Tiara tiba-tiba, sudah berada di belakangku yang sedang membuatkan susu. Hampir saja susunya tumpah karena aku kaget. Dasar ya, kamu itu bukan cuma seperti ulat bulu saja, tapi ternyata lebih mirip seperti musang berbulu domba. Balasku pelan, tapi penuh dengan penekanan pada setiap katanya. Apa katamu, Mbak? Ucap Tiara tak terima. Pikir saja sendiri. Ucapku sambil berlalu meninggalkannya. Pagi harinya, ketika aku keluar dari kamar, kulihat keadaan rumah sudah bersih. Tidak ada lagi mainan Kanza yang berceceran. Semuanya sudah rapi pada tempatnya. Mungkin suara yang aku dengar dari subuh tadi adalah suara Tiara yang sedang membereskan rumah. Rajin juga dia ternyata. Kulanjutkan langkahku menuju dapur karena aku ingin mengambil air minum. Mbak sudah bangun? Sapa Tiara yang terlihat tengah sibuk memasak. Seperti tidak ada masalah di antara kami. Tak kuhiraukan sapaan Tiara. Aku masih gondok karena kejadian semalam. Oh iya Mbak, aku kan sudah beresin rumah dan memasak. Mbak yang mencuci piring itu ya? Ucapnya sambil menunjuk dengan dagunya cucian piring yang sudah menggunung. Iya, jawabku singkat sambil menghela nafas. Setelah semuanya selesai, Mas Emil dan Tiara duduk di meja makan untuk sarapan bersama. Aku berjalan melewati mereka, hendak menuju kamar Kanza. Tiba-tiba Mas Emil memanggilku, memintaku untuk duduk bersama mereka. Ada apa, Mas? Tanyaku tanpa basa-basi, karena aku merasa dia akan mengucapkan sesuatu. Jadi begini Hasna, mulai sekarang jatah bulanan untuk kamu aku potong lagi. Karena akhir-akhir ini aku perhatikan kamu selalu keluar rumah. Kita harus berhemat karena sekarang ada satu anggota lagi di rumah ini, yaitu Tiara. Ucap Mas Emil. Untuk pembagian tugas, biar Tiara sajalah yang bicara. Jawab Mas Emil. Tunggu dulu. Kamu pikir uang bulanan yang selama ini kamu kasih itu cukup, Mas? Itu kan sudah kamu potong. Kenapa sekarang dipotong lagi? Ucapku tak terima. Ini tidak adil namanya. Itu kan cuma untuk keperluan Kanza saja. Aku rasa itu semua cukup. Mulai sekarang untuk keperluan rumah ini biar Tiara saja yang mengaturnya. Jawabnya lagi. Sakit. Itulah yang aku rasakan. Setelah suami, anak, lalu sekarang urusan rumah ini pun dikuasai oleh Tiara. Dendam. Aku akan membalas semua perlakuan Tiara dan Mas Emil. Lihat saja nanti. Baiklah kalau begitu, kita lihat sampai di mana pelakor itu bisa bertahan mengatur kebutuhan rumah ini. Uang yang selama ini diberikan oleh Mas Emil tidaklah banyak, kecuali kali ini semuanya diberikan oleh pria itu kepada istri barunya. Akan aku lihat saja akan seperti apa jika pelakor itu yang mengaturnya. Pagi ini aku bangun dengan semangat, karena hari ini aku akan memulai pekerjaan pertamaku. Walaupun semalaman ada kejadian yang tidak mengenakan, tapi entah kenapa aku sudah tidak memikirkannya lagi. Mungkin karena sekarang aku sudah mempunyai pekerjaan, dan aku pun sudah mendapatkan maaf dari kedua orang tuaku, sehingga semuanya terasa lebih ringan dan mudah. Tring! Terdengar bunyi notifikasi dari gawe jadulku. Aku yang sedang memakai baju buru-buru mengambilnya, karena aku takut itu pesan dari Pak Salim. Jangan lupa hari ini kamu ambil laptopnya. Pesan dari Pak Salim. Benar kan dugaanku tadi? Siap, Pak. Nanti saya kabari kalau sudah berangkat. Balasku. Rencananya aku akan mengajak Kanza sekalian mau mengajaknya untuk jalan-jalan.
Aku dandani gadis kecilku itu. Rambutnya yang ikal sebahu kukuncir menjadi dua, membuatnya semakin terlihat cantik dan lucu. Mau kemana sayang? Kok pagi-pagi begini sudah cantik aja anak ayah? Sapa Mas Emil ketika melihat Kanza sudah rapi siap untuk pergi. Mau jalan-jalan sama bunda ya? Jawab Kanza dengan gaya manjanya. Sekilas dia melirikku. Entahlah apa yang ada di pikirannya. Aku pun tak peduli. Kamu gak bikin sarapan dulu? Pagi-pagi begini mau kemana? Tanyanya sambil menatapku. Kok kamu nyuruh aku sih, Mas? Bukannya semalam kamu sendiri yang bilang kalau Tiara akan mengatur semua keperluan rumah ini. Suruh saja dia untuk memasak. Aku tidak mau lagi ikut campur urusan rumah. Tugasku sekarang adalah mengurus Kanza dan diriku sendiri. Ujarku mengingatkan apa yang sudah diucapkannya semalam. Sekarang kamu sudah semakin berani sama aku ya? Gak aku kasih uang lagi kamu baru tahu rasa. Ucapnya mencoba menggertakku. Terserah kamu saja, Mas. Aku sudah gak peduli mau kamu kasih uang atau tidak. Yang penting kamu tidak melupakan kewajibanmu sebagai seorang ayah. Jawabku dengan santai. Aku hanya tertawa dalam hati. Lihat saja nanti kalau aku sudah gajian. Bahkan gajiku bisa 2 kali lipat dari gajimu, Mas. Kanza pergi dulu ya. Pamit Kanza sambil mengambil tangan dan mencium ayahnya. Ah, gadis kecilku itu memang pandai. Baru saja aku keluar dari pintu depan, sudah terdengar suara ribut dari dalam rumah. Terdengar suara Mas Emil membangunkan istri kesayangannya itu. Aku hanya menggelengkan kepalaku. Aku pikir Tiara beneran rajin orangnya. Tapi ternyata rajinnya dia kemarin karena ada maunya. Sengaja aku mengajak Kanza untuk berjalan-jalan sampai taman kompleks. Selain jaraknya yang tidak terlalu jauh dari rumah, di sana juga biasanya banyak nongkrong para pedagang kaki lima. Rencananya aku akan membeli nasi uduk kesukaan Kanza dan menyantapnya di kursi taman. Baru saja aku menyuapi Kanza 2 suapan, tiba-tiba terdengar sapaan suara cempreng dari sampingku. Mbak Hasna, tumben banget sarapan di sini, Mbak. Tanya Desi, tetangga samping rumahku. Rupanya dia juga tengah menyuapi anaknya. Nampak beberapa ibu-ibu kompleks bersamanya. Iya nih Bu, Kanza lagi pengen nasi uduk katanya. Oh iya, sini loh ibu-ibu, kita sarapan bareng-bareng. Ajakku ramah pada mereka. Sebenarnya malas aku berkumpul-kumpul seperti ini, karena nanti ujung-ujungnya hanya ngerumpi. Tapi karena sudah kepalang basah bertemu dengan mereka, ya mau gak mau. Iya Mbak. Mbak Hasna ini sekarang beda banget ya. Semakin cantik. Puji Bu Irma yang merupakan RT di kompleks dan diangguki oleh para ibu-ibu yang lain. Tanda setuju dengan perkataannya. Ah, masa sih Bu? Jadi GR saya? Ucapku malu-malu kucing. Beneran loh. Biasanya ketemu di tukang sayur rambutnya disanggul sama dasteran doang. Tambah Bu Tuti. Oh iya Mbak Hasna, kemarin itu saya melihat ada perempuan berambut pirang lagi jemurin baju di belakang rumah. Itu siapa ya Mbak? Tanya Mbak Desi mulai kepo. Wajar saja dia melihatnya, mengingat rumah kami yang bersebelahan. Saudaranya mungkin. Bu Tuti malah yang menjawab, seolah-olah paling tahu. Bukan Bu, wanita itu istri mudanya Mas Emil. Jawabku santai, seolah biasa saja. Apa? Teriak mereka bebarengan. Seriusan Mbak? Tanya Bu Tuti memastikan. Aku hanya mengangguk dan tetap menyuapi Kanza makan. Jadi maksud sampean wanita itu madumu, begitu? Ujar Bu Tuti, masih belum percaya.
Iya, Mbak. Iya, Bu. Ucapku dengan santai, seolah-olah tidak ada yang aneh. Kok sampean mau saja sih, Mbak? Pelakor itu tinggal di rumah sampean? Tanya Mbak Desi. Heeh, kalau aku bejek-bejek tuh mukanya pakai ulegan. Gemes aku melihat Mbak Hasna kok kayak biasa saja ya. Tambah Mbak Irma terlihat emosi. Memang benar ya, kalau untuk sesama perempuan yang sudah dihianati, emak-emak berdaster pasti kompak membela. Ah, aku ada ide. Sepertinya mereka bisa aku manfaatkan untuk mengerjai Tiara. Sebenarnya saya juga sedih, Bu. Wanita mana sih yang tidak sakit hati saat tiba-tiba suaminya sudah menikah lagi? Tapi saya bisa apa, Bu? Tahu sendiri kan, saya di sini tidak punya siapa-siapa. Ujarku memelas, mulai akting sedih. Yang sabar ya, Mbak, ujar Mbak Desi sambil mengusap punggungku. Saya hanya kasihan sama anak saya, makanya masih bertahan di rumah itu. Kalau saya ada keluarga, mungkin sudah saya tinggalin. Apalagi semuanya sekarang dikuasai sama pelakor itu. Ujarku sedih. Ya Allah, kasihan sekali sih Mbak Hasna. Gimana kalau kita bantu mengusir pelakor itu? Ibu-ibu setuju kan? Bu Tuti mengutarakan idenya. Iya Bu, saya setuju. Apalagi mereka belum lapor sama suami saya selaku RT di sini. Ujar Bu Irma mendukung. Terserah ibu-ibu saja gimana baiknya. Tapi jangan libatkan saya ya Bu. Soalnya saya takut kalau Mas Emil tahu dia akan langsung menceraikan saya dan mengusir saya, Bu. Jawabku, seolah-olah takut diceraikan. Padahal aku tidak peduli. Aku hanya akting untuk mendapatkan dukungan mereka. Kini aku tertawa dalam hati. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh para emak-emak berdasar ini nantinya. Setelah cukup lama bertahan di taman dan para emak-emak satu persatu akhirnya pamit pulang. Aku bermaksud untuk segera menemui Pak Salim. Pasti beliau sudah menungguku di kantor. Aku menaiki taksi menuju kantor tempatku bekerja. Akhirnya aku sampailah di depan gedung megah ini. Segera ku bayar ongkos taksi dan langsung turun bersama Kanza. Lalu mulai masuk ke dalamnya. Aku menuju ke resepsionis untuk bertanya di mana ruangan Pak Salim. Sudah ada janji sebelumnya, Bu? Tanya resepsionis itu dengan ramah. Sudah, Mbak. Baiklah, tunggu sebentar ya, Bu. Ucapnya, kemudian menelpon seseorang. Silahkan langsung masuk saja, Bu. Ibu bisa memakai lift dan tekan angka 10. Nanti langsung sampai di depan ruangan Pak Salim. Lanjutnya, setelah selesai menelpon seseorang dan mengarahkanku untuk menaiki lift. Terima kasih banyak ya Mbak. Ucapku tersenyum, kemudian menarik tangan Kanza dan melangkahkan kakiku ke dalam lift yang sudah terbuka. Tok tok tok. Aku mengetuk pintu yang bertuliskan direktur itu. Masuk. Terdengar perintah dari dalam. Ku buka pintu itu dan terlihatlah di dalam Pak Salim tengah menungguku. Hai anak manis, sini salim dulu sama kakek. Ucap Pak Salim menyebut dirinya kakek begitu melihat Kanza bersamaku. Dengan sungkan Kanza mendekat dan mengambil tangan Pak Salim lalu menciumnya. Wah, anak pintar, pujinya. Aku tersenyum menanggapi pujian itu. Gadis kecil nan cantikku itu memang anak yang pintar. Aku begitu bangga memilikinya. Kanza mainan HP-nya di situ ya nak. Bunda mau bicara dulu sama kakek. Ujarku sambil memberikan gawe jadulku dan menunjukkan sofa yang ada di dalam ruangan ini. Setelah melihat gadis kecilku itu mulai asik dengan gawaiku, aku pun kemudian duduk di kursi seberang meja tempat Pak Salim duduk.
Setelah membicarakan bagaimana cara kerjaku nanti dan menjelaskan semuanya, Pak Salim kemudian mengambil 2 bingkisan dan memberikannya kepadaku. "Ini apa, Pak Salim? Ini buat saya," tanyaku setelah menerima 2 bingkisan yang satunya besar dan kecil. "Buka saja," ujarnya santai, kemudian menghampiri Kanza yang tengah asik bermain HP. Aku terperangah begitu membuka kedua bingkisan itu. Mataku berkaca-kaca. Seketika itu rasanya haru menyeruak dalam dadaku, hingga tanpa terasa buliran bening itu menetes dari sudut mataku. Ini semua untuk saya, Pak," tanyaku masih tak percaya. 2 bingkisan itu ternyata berisi laptop dan juga iPhone. Tapi kata bapak kemarin saya disuruh pakai punya bapak. Aku masih saja protes karena menurutku ini berlebihan, mengingat aku baru saja akan bekerja. "Om Hasna, panggil saja Om, jangan Pak-Pak terus. Kamu ini susah banget sih dibilangin," tegasnya karena aku terus saja memanggilnya Bapak. "Iya Pak, maksudnya Om. Walaupun aku ini putri dari Bapak Hendri Wijaya, tapi aku tidak mau ya diperlakukan istimewa," ujarku lagi. "Om tidak akan memperlakukan kamu istimewa, Hasna. Tapi ini semua dari papamu. Dia tidak tega ketika melihat HP-mu yang ternyata dari sebelum kamu menikah masih kamu pakai, walaupun keadaannya sudah memprihatinkan seperti itu," ujar Om Salim sambil menunjukkan gawai yang tengah dimainkan oleh Kanza. Aku hanya menunduk, tanpa terasa air bening itu sudah keluar dan membasahi pipiku. Aku merasa malu. Setelah apa yang aku lakukan dulu pada Papa, masih saja Papa memperdulikanku. "Coba ceritakan, ada masalah apa sebenarnya dengan rumah tanggamu? Om merasa ada yang sedikit janggal," ujarnya lagi. "Tidak ada apa-apa kok, Om," kekehku masih menutup-nutupi. "Jangan menutup-nutupi seolah semuanya baik-baik saja, Hasna. Om tahu apa yang kamu sembunyikan. Ayo ceritakan," sergah Om Salim dengan nada yang sedikit tinggi. Kanza yang tengah asik bermain seketika kaget karena mendengar suara tinggi Om Salim. Aku hanya menunduk tidak berani menatap wajahnya. "Maafkan kakek ya nak, Kanza kaget ya," ujar Om Salim sambil tangannya mengusap kepala Kanza. "Om, sebenarnya alasan aku kenapa tiba-tiba meminta pekerjaan sama Om Salim itu karena rumah tanggaku sedang tidak baik-baik saja, Om. Selain itu, aku juga sudah tidak diberi uang lagi sama Mas Emil," tuturku pelan. Pada akhirnya aku memang harus menceritakan ini kepada orang lain, agar sedikit meringankan beban di pundakku. "Loh, kenapa bisa seperti itu?" "Mas Emil sudah menikah lagi, Om." Entah kenapa hati ini masih saja merasa sakit, padahal aku sudah berusaha membuang rasa itu. Rasa yang akan segera aku tinggalkan bersama dengan pemiliknya. Begitu bucinnya aku pada Mas Emil, sehingga sulit bagiku untuk melupakan pengkhianatannya. "Apa? Kurang ajar. Kurang ajar sekali anak itu. Berani-beraninya dia menyakiti kamu," geram Om Salim. Terlihat dia mengepalkan tangannya. "Tenang Om, tenang. Aku punya rencana untuk memberinya pelajaran sebelum aku meninggalkannya, Om," jelasku. "Bagus. Lalu apa rencana kamu, Hasna?" Aku pun menjelaskan bagaimana rencanaku untuk mengerjai Mas Emil dan gundiknya itu, karena aku akan membutuhkan bantuan Om Salim. "Bagus. Om akan dukung rencana kamu itu. Tapi Om, jangan ceritakan dulu masalah ini ke Papa ya. Hasna tidak mau nanti merepotkan semuanya," ujarku merasa tidak enak. "Baiklah, rahasia kamu akan aman di tangan Om." Pagi ini, matahari muncul malu-malu untuk menampakkan dirinya. Aku membuka pintu dan bermaksud untuk lari-lari pagi.
Tiba-tiba Tiara memanggilku dari dalam rumah. "Kenapa, Tiara?" tanyaku begitu dia mendekat. "Beli bahan-bahan sayuran sekalian, Mbak," suruhnya padaku tanpa malu. "Enak saja kamu menyuruhku. Bukankah kamu sendiri yang meminta urusan mengatur keperluan rumah ini? Belanja sendiri sana. Noh, kelihatan tuh warungnya," ujarku sambil menunjuk warung pojok rumah yang sudah terlihat ramai. "Ih, aku itu nggak bisa belanja di warung, Mbak. Aku itu belanjanya biasanya di swalayan," jawabnya sok sekali. "Ya sudah, kalau begitu tidak perlu masak pagi ini. Beres kan? Tapi siap-siap saja kena omel sama Mas Emil." Aku meninggalkannya setelah berucap demikian. Kulangkahkan kakiku dan berlari menyusuri jalan kompleks. Banyak juga rupanya yang lari-lari pagi sepertiku, tapi kebanyakan anak-anak muda dan bukan emak-emak. Mungkin kalau pagi-pagi begini, emak-emak sibuk di dapur seperti aku juga dulu. Sekarang aku tidak mau ambil pusing urusan rumah. Mau ya aku bereskan, kalau malas ya aku biarkan saja. Toh sudah ada Tiara, si istri kesayangannya Mas Emil. Biarkan saja dia yang membereskan semuanya. Salah siapa dia meminta untuk mengatur keperluan rumah? Tapi kadang aku heran sih sikapnya berubah-ubah. Kadang sangat menyebalkan, kadang juga sangat malas atau kadang rajin sekali. Seperti pagi ini, kulihat rumah sudah bersih. Padahal seringnya kalau aku keluar kamar, dia masih ngorok di dalam kamarnya. Setelah mengitari kompleks perumahan, aku berlari ke arah pulang, karena sudah merasa cukup lelah. Tapi ketika hendak berbelok memasuki halaman rumah, tiba-tiba aku mendengar suara seperti orang yang tengah berantem. "Dasar pelakor tidak tahu malu kamu ya! Berani-beraninya kamu keluar dan belanja di sini!" Kutengokkan kepalaku ke arah asal suara yang sangat keras itu. Terlihatlah di warung pojok itu Bu Tuti sedang marah-marah pada Tiara. Sengaja aku tidak jadi masuk ke dalam rumah dan tetap di pinggir jalan berpura-pura membersihkan rumput. Padahal aku tidak mau melewatkan tontonan pagi ini. "Suka-suka saya dong. Mau belanja di mana itu urusan saya. Emangnya situ siapa?" Terdengar suara balasan Tiara. "Dasar ya, emang wanita pelakor itu nggak tahu malu. Enak saja kalian ngatain aku pelakor." Terlihat Tiara dan para emak-emak itu adu mulut. Mereka pun terlihat mulai melempari Tiara dengan sayuran dagangan Bu Ipah. Kulihat Tiara pun membalas mereka dengan melempar beberapa sayuran juga. Wah, bisa rusak semuanya tuh dagangan Bu Ipah kalau seperti itu. Saat tengah asik, tiba-tiba terdengar tangisan Kanza dari dalam. Bergegas aku berlari memasuki rumah. Sepertinya gadis kecilku itu sudah terbangun dari tidurnya. "Loh, dari mana saja kamu, Hasnah?" tanya Mas Emil ketika berpapasan denganku di pintu ruang tamu. "Dari jogging, Mas," jawabku santai. "Tiara kemana?" tanyanya. "Tadi katanya mau belanja sayur. Tuh, orangnya di warung pojok," ujarku, kemudian berlalu meninggalkan Mas Emil. Aku memasuki kamar anakku, dan ternyata dia sudah duduk di pembaringan sambil masih menangis. Ku gendong keluar dan membuatkannya susu. "Loh, Tiara, kamu kenapa? Katanya mau beli sayur. Kok pulang-pulang seperti habis dari bertempur?" tanyaku terkejut begitu Tiara masuk ke dapur. "Kamu juga, Mas? Kok kamu begini keadaannya? Sepertinya tadi masih baik-baik saja," tanyaku beralih pada Mas Emil. Keadaannya tidak jauh berbeda dari istri mudanya itu. Badan yang penuh cairan dan kotor. Sepertinya ibu-ibu kompleks melempari mereka dengan tomat. Terlihat masih ada sisa-sisa pada rambut dan baju mereka. Seketika aku menahan tawa melihat keadaan mereka berdua. "Ayah sama Mama Tiara kenapa? Kok kotor banget begitu? Ih, jorok,"
Udah gede kok mainannya kotor-kotoran sih? Nggak pinter ya, Bun? Aku langsung menutup mulutku begitu mendengar omongan Kanza. Ingin tertawa tapi aku tahan begitu melihat mata Tiara melotot ke arah gadis kecilku itu. Ini semua gara-gara kamu, tahu nggak sih, Mbak? Tuduhnya sambil menunjukku. Matanya melotot dan mukanya memerah karena marah. Kamu itu kenapa sih? Selalu saja nyalahin aku. Emangnya salah aku apa, Tiara? Padahal aku sudah mau menerima kamu di sini. Ujarku dengan muka yang kubuat sesedih mungkin. Alah, pakai pura-pura nggak tahu lagi kamu. Ujarnya semakin geram. Sudah, Tiara, sebaiknya kita bersihkan diri kita dulu. Aku keburu kesiangan nanti berangkat kerjanya. Sela Mas Emil kemudian masuk ke dalam kamarnya. Tumben dia tidak ikut menyalahkanku. Tiara membelalakan matanya kepadaku. Kubalas ganti dengan melototkan mata dan dia pun terlihat kaget. Dia pikir hanya dia apa yang bisa? Sepertinya aku harus bertanya pada Bu Tuti nanti. Batinku. Pagi ini ketika aku sedang membuatkan susu untuk Kanza di dapur, tiba-tiba Tiara datang menghampiriku. Mbak, aku mau minta tolong ya. Pintanya dengan wajah yang memelas. Minta tolong apa? Jawabku ketus. Kok ketus banget sih, Mbak, jawabnya? Aku minta tolongnya baik-baik loh, Mbak. Ujarnya tak terima. Aku mengambil nafas panjang, lalu menghembuskannya dengan perlahan, bersiap untuk mendengar iklan pagi ini. Kamu mau minta tolong apa, Tiara? Ujarku lagi dengan nada yang kubuat selembut mungkin. Nah, gitu dong, Mbak. Kalau jawab itu yang lembut, jadi enak kan didengarnya? Aku aja tanyanya dengan lembut, kok Mbak malah... Sudahlah, kelamaan. Mau minta tolong apa kamu? Potongku dengan cepat, karena aku tidak mau mendengarkan ocehannya. Mbak bisa lihat sendiri kan, mukaku jadi begini. Aku malu, Mbak, kalau harus keluar rumah. Ujarnya dengan menunjukkan wajahnya. Terlihat pada beberapa bagian wajahnya lebam-lebam seperti bekas pukulan. Terus, apa hubungannya denganku? Tanyaku bingung. Untuk beberapa hari ini, aku minta tolong Mbak yang belanja ya. Ucapnya dengan ragu-ragu. Sejenak aku berpikir, haruskah aku iakan permintaannya itu, atau aku tolak saja? Lebih baik aku tolak saja, biar dia tahu rasa. Enak saja dia, menikah dengan suamiku saja dia nggak pakai izin. Kenapa sekarang minta pertolonganku? Bunda, Bun, terdengar teriakan Kanza dari dalam kamar. Mungkin dia sudah kehausan karena menunggu susu yang aku buatkan tidak kunjung tiba. Tiba-tiba muncul ide di dalam kepalaku untuk menolak permintaannya. Aduh, maaf banget ya. Sepertinya aku nggak bisa loh. Kanza lagi nggak enak badan. Dia pengennya ditungguin terus sama aku. Maaf ya, Tiara. Ujarku berbohong, padahal Kanza sehat-sehat saja. Biar aku yang nungguin Kanza, Mbak. Kekehnya. Kemudian mengambil susu yang sudah aku buat dan berjalan menuju kamar Kanza. Emangnya kamu juga mau gendongin Kanza seharian? Soalnya Kanza kalau lagi nggak enak badan itu sukanya minta digendong terus. Seketika kata-kataku membuat wanita tidak tahu malu itu menghentikan langkahnya dan berdiam diri. Mungkin dia sedang berpikir. Ya sudah deh, Mbak, nggak jadilah kalau begitu. Ucapnya meletakkan kembali dot susu Kanza, lalu berjalan menuju kamarnya dengan muka cemberut. Aku tertawa dalam hati. Enak saja dia mau minta tolong sama aku. Maafkan Bunda ya, Nak. Kanza nunggunya lama ya. Ucapku ketika masuk ke dalam kamar Kanza dan melihat wajah Kanza yang cemberut. Ih, gemes deh, kataku sambil mencubit pipinya yang gembul. Bunda, sakit tahu.
ujarnya menyedekapkan tangannya di dada. Habisnya kamu itu gemesin banget sih, nak. Jawabku lalu mulai memeluknya. Ketika sedang asik bersenda gurau bersama Kanza di dalam kamar, tiba-tiba terdengar suara Mas Emil memanggilku. Ku minta Kanza untuk tetap bermain di dalam kamarnya, dan aku akan melangkah keluar. Ada apa sih, Mas? Tanyaku setelah berada di hadapannya. Nampak si ulat bulu itu berada di sampingnya. Kamu kenapa menolak dimintai tolong sama Tiara? Kamu gak kasihan lihat wajahnya itu lebam-lebam? Atau jangan-jangan memang benar ya apa yang dikatakan oleh Tiara? Kalau kamu yang menyuruh ibu-ibu itu untuk mengeroyoknya? Tuduh Mas Emil. Aku terperangah mendengar tuduhan Mas Emil. Pintar sekali ulat bulu itu membuat Mas Emil semakin tidak menyukaiku. Sekilas kulihat Tiara nampak tersenyum, tapi buru-buru dia kembali memasang wajah sedih. Saat sadar aku memperhatikannya. Tunggu dulu, kamu gak bisa seenaknya menuduh aku dong, Mas. Emang ada buktinya? Tantangku dengan berani. Enak saja dia main percaya saja sama omongan Tiara itu. Ya memang tidak ada sih, tapi kenapa kamu nolak waktu Tiara minta tolong belanja? Kan aku sudah bilang sama dia, kalau Kanza itu lagi gak enak badan, Mas. Kamu tahu sendiri kan, Mas? Anakmu itu mintanya ditungguin sama digendong terus sama aku kalau lagi gak enak badan. Paparku menjelaskan. Apa Tiara gak bilang itu, Mas? Tanyaku kemudian. Terlihat Tiara salah tingkah saat aku melihatnya. Iya, tapi kamu kan lihat sendiri bagaimana kondisi wajah Tiara. Masa cuma diminta belanja saja kamu menolaknya sih? Decak Mas Emil terlihat tidak suka. Tapi Mas, bagaimana dengan Kanza? Kanza biar aku yang jagain. Ucapnya memotong perkataanku cepat. Aku menarik nafas perlahan, kemudian membuangnya dengan kasar. Baiklah kalau begitu, mana uangnya? Kataku akhirnya. Makasih ya Mbak. Tiara mendekat dan memberikan selembar uang 100 ribuan padaku. Kamu kalah lagi sekarang, Mbak. Ujarnya berbisik. Aku melihatnya dengan geram. Pintar sekali dia. Bukan pintar. Lebih tepatnya dia licik. Aku pun pergi dari hadapan mereka dengan hati yang jengkel. Aku berjalan menuju warung pojok untuk membeli sayuran. Di sana lengkap segala macam sayuran ada. Pun segala perikanan dan perdagingan juga ada. Jadi warga komplek di sini tidak perlu jauh-jauh untuk belanja kebutuhan pokok, karena semuanya sudah tersedia di warung pojok ini. Ada Mbak Hasna. Mau beli apa, Mbak? Sapa Rita, orang yang bekerja di warung itu. Biasalah, Rit, jawabku dengan santai. Aku pun mulai memilih-milih sayuran yang akan dimasak hari ini. Tidak lupa membeli ikan dan ayam kesukaan Kanza. Ketika akan membayar belanjaan, datanglah rombongan emak-emak yang berdasar itu. Entahlah, kenapa pagi-pagi begini mereka sudah bergerombol saja. Apa mereka itu tidak memasak? Aku heran. Ada Mbak Hasna, lagi belanja ya Mbak? Sapa Bu RT basa-basi. Iya Bu RT. Jawabku nyengir. Kemana si pelakor itu, Mbak? Dia nggak berani nongol ya sepertinya. Tanya Bu Tuti, kemudian tertawa dan disambut dengan tawa rombongannya. Aku jadi teringat akan peristiwa kemarin dan penasaran kejadian sebenarnya seperti apa. Soalnya baru terdengar sedikit tiba-tiba Kanza menangis. Lebih baik aku mendengarkan cerita mereka sebentar. Oh iya, memangnya kemarin itu ibu-ibu ngapain Tiara sama Mas Emil? Kok pulang-pulang mereka berdua seperti orang yang habis bertempur? Tanyaku pada mereka. Itu loh Mbak, salah siapa punya mulut kok nyerocos terus kayak gak ada remnya. Terus pakai ngatain Mbak Hasna itu jelek lagi. Kurus, lusuh, kan bikin kita jengkel. Ya enggak ibu-ibu? Jawab Bu Tuti mulai sedikit emosi.
Iya, padahal Mbak Hasna itu cantik loh. Emang dasarnya saja mulut pelakor itu minta dicabein. Makanya kemarin itu kita kerjain saja sekalian. Tiba-tiba nyusul tuh suaminya Mbak Hasna. Terus belain selingkuhannya itu. Jadi mereka berdua kita hajar habis-habisan. Sambung Bu Desi. Aku melongo mendengar mereka menceritakan peristiwa kemarin. Pantas saja kemarin ulat bulu itu menyalahkanku, dan wajahnya itu sampai lebam-lebam. Ternyata para emak-emak berdasar ini melempari mereka berdua dengan aneka sayuran yang ada di sini. Bayangkan saja kalau labu yang mereka lempar. Pasti... Terima kasih banyak ya ibu-ibu semua. Gak nyangka kalian begitu peduli sama saya. Ucapku terharu. Sudah Mbak, jangan bicara seperti itu. Kita ini kan tinggal satu kompleks, jadi kita adalah keluarga. Begitu kan Bu RT? Tanya Bu Tuti, meminta pendapat Bu RT. Iya Mbak, kita ini kan keluarga, jadi jangan sungkan ya. Saya sudah membicarakan ini sama suami saya, dan sepertinya sebentar lagi akan diadakan rapat warga kompleks untuk membicarakan tindakan apa yang harus dilakukan untuk pelakor itu. Kita tunggu saja nanti keputusannya, Mbak, jawab Bu RT, lalu menjelaskan panjang lebar. Tapi saya nggak ikut-ikutan ya, Bu, pintaku. Ya ikutlah, Mbak. Kalau Mbak Hasna nggak ikut, siapa dong saksinya? Ujar Bu RT lagi. Tenang saja, Mbak. Nggak usah takut. Kami semua mendukung Mbak Hasna kok. Sambungnya lagi. Aku pun mengangguk pasrah. Sebenarnya aku malas juga menjadi saksi. Tapi apa boleh buat, ini demi kebaikanku juga. Nafasku berangsur tenang. Namun bara amarah di dadaku tidak kunjung padam. Justru ketenangan ini memberikanku kekuatan untuk melangkah. Hari ini, rencana yang telah aku bangun matang-matang akan dimulai. Mas Emil, suamiku yang pengkhianat itu, tidak pernah tahu bahwa kantor tempat dia bekerja, tempat dia dengan angkuh meremehkanku, adalah milik Om Salim, pamanku sendiri. Setelah pertemuan penting dengan pengacaraku, Pak Steven, aku langsung menemui Papa. Selama ini, aku menutupi semua kehancuran rumah tanggaku darinya. Namun sekarang, tiba saatnya Papa mengetahui semuanya. Aku menceritakan segalanya, dari awal Mas Emil membawa Tiara ke rumah, perkataannya yang menyakitkan, hingga semua perlakuan Tiara kepadaku dan Kanza. Awalnya raut wajah Papa mengeras, menunjukkan kemarahan yang membuncah. Berani-beraninya dia memperlakukanmu seperti itu, desis Papa. Suaranya bergetar menahan emosi. Memang benar, Emil itu tidak pantas untukmu. Dari dulu Papa sudah bilang, tapi kamu keras kepala. Maafkan Hasna, Pak, ucapku lirih, menunduk. Papa menarik nafas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Baiklah, Nak, Papa akan membantumu. Dia harus menerima balasannya. Dengan bantuan Papa, Om Salim, dan Pak Steven, rencana itu pun berjalan mulus. Keesokan harinya, dengan jantung berdebar, aku melangkah memasuki kantor tempat Mas Emil bekerja. Om Salim mendampingiku, sementara di belakang kami ada Pak Steven. Kami langsung menuju ruang Mas Emil. Kulihat Mas Emil sedang duduk di mejanya. Nampak terkejut melihat kedatangan kami. Ada apa ini, Hasna? Kenapa kamu kemari? Mengganggu saja, bentaknya. Seperti biasa, tanpa sopan santun, dia bahkan tidak menyadari siapa yang bersamaku. Emil, sela Om Salim dengan nada tenang namun penuh kewibawaan. Sepertinya Anda perlu sedikit waktu untuk bicara dengan saya dan juga istri Anda. Mas Emil membelalakan matanya. Wajahnya yang tadinya marah kini pucat pasi saat menyadari siapa Om Salim sebenarnya. Dia menunduk, tidak berani menatap. Aroma ketakutan mulai tercium dari dirinya. Emil,
Kami menemukan beberapa kejanggalan dalam laporan keuangan di bagianmu, ujar Om Salim. Suaranya kini lebih tegas. Akan ada audit menyeluruh. Wajah Mas Emil semakin memerah menahan malu. Tubuhnya bergetar. Ia tahu tamatlah riwayatnya. Audit dilakukan saat itu juga, dan hasilnya mencengangkan. Mas Emil terbukti menyelewengkan dana perusahaan dalam jumlah yang sangat besar. Anda dipecat, Emil, kata Om Salim tanpa basa-basi. Dan kami akan melaporkan ini ke pihak berwajib. Mas Emil langsung bersimpuh di kaki Om Salim, memohon ampun. Tolong Pak Salim, jangan laporkan saya. Saya janji akan mengembalikan semuanya. Namun semuanya sudah terlambat. Om Salim menggelengkan kepalanya. Kesempatan sudah berlalu, Emil. Ini adalah konsekuensi dari perbuatanmu. Mas Emil menoleh ke arahku. Matanya memancarkan keputusasaan. Hasna, tolong bantu aku, Hasna. Aku mohon, demi Kanza anak kita. Aku menatapnya datar. Sudah aku bilang kan, Mas? Aku bertahan hanya untuk Kanza. Dan sekarang, bahkan Kanza pun sudah kamu korbankan. Sudah tidak ada yang bisa aku lakukan untukmu lagi, Mas. Sore harinya, ketika kami tiba di rumah, pemandangan yang tidak kalah dramatis menyambut kami. Seluruh warga kompleks sudah berkumpul, mengepung rumah kami. Raut wajah mereka menunjukkan kemarahan dan kekesalan yang mendalam. Bu RT, Bu Tuti dan Bu Desi, serta ibu-ibu lainnya nampak garang, siap untuk mengusir Tiara dan Mas Emil. Mana itu pelakornya? Berani-beraninya dia tinggal di sini tanpa status, teriak Bu Tuti. Iya, kami sudah muak dengan kelakuan mereka, sahut warga yang lain. Aku melangkah maju bersama Om Salim dan Pak Steven. Tenang ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kata Pak Steven, pengacaraku. Kami di sini untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum dan sesuai dengan prosedur. Bu RT maju. Kami meminta penjelasan, Mas Emil. Apa status wanita itu? Mana surat nikah kalian? Mas Emil dan Tiara yang baru saja tiba terkejut melihat kerumunan warga. Wajah mereka pucat pasi. Mas Emil tergagap-gagap, tidak bisa menunjukkan bukti pernikahan mereka. Ternyata mereka memang tidak pernah menikah secara sah. Mereka hanya kumpul kebo. Jadi kumpul kebo rupanya, teriak seorang warga. Usir saja mereka dari sini. Jangan kotori komplek kita, seru yang lainnya. Suasana semakin panas. Pak Steven kemudian menyerahkan surat-surat. Berdasarkan perjanjian pranikah yang telah ditandatangani oleh saudara Hasna, dan mengingat bahwa tidak ada pernikahan sah antara Mas Emil dan saudari Tiara, maka tidak ada harta gono gini yang jadi hak mereka. Mas Emil juga tidak berhak atas Kanza. Mas Emil memohon-mohon, bahkan bersujud di hadapan para warga. Saya mohon, jangan usir saya dari sini. Saya tidak punya tempat tinggal lagi. Tiara juga menangis histeris. Jangan usir kami. Kami mohon. Namun warga sudah muak. Dengan sorak-sorai, mereka meminta Mas Emil dan Tiara untuk pergi. Pergi kalian dari sini. Jangan kembali lagi. Mas Emil dan Tiara diusir dari rumah itu, tanpa membawa apapun, kecuali rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Aku melihat mereka pergi, tanpa sedikit pun rasa belas kasihan. Mereka telah menerima ganjaran atas perbuatan mereka sendiri. Sebulan berlalu sejak hari itu, dari Bu Rita, tetangga yang baik hati, ku dengar kabar bahwa kehidupan Mas Emil kini sangat malang. Ia menjadi pengemis di jalanan, terlunta-lunta, tanpa arah dan tujuan. Hidupnya hancur lebur, sesuai dengan janjiku bahwa aku akan membuatnya sengsara selamanya. Lalu kemana Tiara? Ternyata Tiara hanya butuh hartanya Mas Emil. Dia telah pergi dengan seorang bos diskotik tempat sebelumnya dia bekerja. Nasibnya berbanding terbalik denganku.
Aku hidup bahagia bersama Kanza, putriku yang tumbuh dengan ceria, kedua orang tuaku yang selalu ada untukku, memberikan dukungan dan kasih sayang yang tak terbatas. Mereka adalah pelabuhan terakhirku, tempat aku menemukan kedamaian setelah badai melanda. Aku memang belum ingin menikah lagi. Fokusku hanya pada Kanza dan kebahagiaan kami. Pengkhianatan adalah benih yang tumbuh menjadi penyesalan abadi bagi pelakunya dan kebebasan sejati bagi korbannya. Tamat.